Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 269. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 269. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu Andi meninggalkan rumah sakit tempat Alex saat ini sedang dirawat. Saat itu ada Pak Anton dan kedua orang putranya, juga ada Lodi dan kedua orang temannya. Dan sepeninggalan Andi, Pak Anton baru berani mengungkapkan siapa sebenarnya tamu Alex yang baru meninggalkan lokasi tersebut. Dan setelah mendengar informasi dari omnya Anton itulah kini Lodi dan kedua orang temannya langsung tertunduk malu. Mereka malu karena mereka tadi telah menganggap rendah terhadap pemuda tersebut. Apalagi Lodi yang hanya seorang pekerja di perusahaan walaupun menduduki posisi sebagai asisten manajer penjualan di sebuah perusahaan. Namun jabatan itu tentulah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Andi yang menjabat sebagai komisaris utama di berbagai perusahaan. Dan mengingat hal tersebut, kini Lodi merasa dirinya begitu kecil di depan pemuda bernama Andi tersebut. Apalagi ketika Lodi mendengar jika pemuda itu adalah anak pertama dari seorang pengusaha besar bernama Pak Billy Nicholas. Billy Nicholas adalah nama yang sudah tidak asing lagi di telinganya. Pemilik beberapa perusahaan itu sudah sering muncul di pemberitaan dan tak jarang namanya juga muncul di beberapa media. Untung saja keluarganya belum mengetahui jika mereka tadi menganggap Andi hanya sebagai pegawai rendahan di salah satu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Alex. Alex kemudian berkata kepada Lodi dan beberapa temannya apakah tadi sudah berkenalan dengan Andi atau belum. Dan saat itu Alex berkata jika Andi adalah komisaris utama di perusahaan yang mereka saat ini tengah dimiliki mereka. Alex dan calon istrinya Andi adalah komisaris juga di perusahaan tersebut, namun karena kepemilikan saham di perusahaan tersebut sebagian besar dimiliki oleh Andi sehingga mereka akhirnya menunjuk Andi sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Dan saat itu Alex juga bercerita jika saat ini dirinya dan Andi ingin melebarkan sayap bisnis mereka dengan rencana mereka untuk membeli beberapa perusahaan dan saat ini masih terus mereka pelajari segala aspeknya. Dan karena kesibukan inilah yang banyak menyita waktunya. Dan hal ini berbeda dengan Andi yang sudah mempunyai tim ahli yang akan mempelajari semua ini. Dan mereka akan bekerja dengan cepat untuk kepentingan bisnis bagi Andi. Dan mendengar berbagai hal tentang Andi dari Anton dan Alex itu pun kini Lodi hanya bisa terdiam karena memang Andi bukanlah levelnya mereka. Mereka levelnya adalah pekerja yang masih bekerja pada orang lain sedangkan Andi levelnya adalah pengusaha yang mempunyai bisnis sendiri dan menjadi pengendali penuh bagi bisnisnya itu. Malam ini Andi sampai di rumahnya sekitar jam 10:15. Malam ini Andi masih bertemu dengan Wawan dan Johan yang saat ini masih duduk di ruang tengah. Sedangkan para penghuni kos yang lain malam ini sudah tidak terlihat. Mungkin karena malam ini sudah di atas jam 10 malam sehingga malam ini para penghuni kos mungkin sudah pada beristirahat di kamarnya masing-masing. Di rumah ini memang Wawan adalah seorang sahabat yang utama bagi Andi sedangkan Johan malam ini belum tidur karena memang sengaja menunggu kedatangan Andi. Tak biasanya Andi pulang sampai malam seperti ini. Dan Andi pun kemudian menceritakan apa yang dialami hari ini.
Andi malam ini bercerita jika sahabatnya hari ini mengalami gangguan kesehatan dan harus dirawat di rumah sakit, dan Andi juga menjelaskan jika dirinya sampai malam karena dia terlibat dalam obrolan dengan keluarga temannya itu. Dan seperti biasanya malam ini Andi pun masih menanyakan tentang pekerjaan yang tengah dijalani oleh Johan, dan Andi menanyakan apakah pekerjaan Johan hari ini baik-baik saja. Johan pun kemudian menjelaskan bahwa pekerjaannya lancar dan baik-baik saja karena di perusahaan tempatnya bekerja itu dirinya senantiasa mendapatkan pelatihan dan pendampingan sehingga jika ada masalah pasti secepatnya dia akan mendapatkan bantuan dari para seniornya saat ini. Dan Andi pun tak lupa juga kemudian menanyakan kepada Wawan tentang pekerjaannya saat ini. Dan Wawan pun kemudian menjelaskan jika semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Dan di depan Johan, Wawan kemudian berkata kepada Andi jika besok akan ada pertemuan beberapa perusahaan dan dirinya juga turut diminta hadir bersama dengan beberapa manajer yang lain dan direksi di tempat kerjanya. Kali ini Wawan kemudian bertanya kepada Andi tentang detail acara yang akan berjalan besok seperti apa. Dan mendengar apa yang dikatakan Wawan tersebut, Andi kemudian berkata jika dirinya malah belum mendapatkan informasi apapun baik dari Pak Andre maupun dari Pak Tio. Oh ya Wan, apa mungkin ini acara dadakan ya Wan? Soalnya aku kan tadi sama Alex dan sama Lisa di tempat lain. Bisa jadi Wan mereka belum menyampaikan hal ini sama aku. Besok acaranya jam berapa Wan? Tanya Andi kepada Wawan. Wawan kemudian menjelaskan jika besok acaranya dimulai jam 9 pagi dan kemungkinan acaranya akan berjalan sampai sore hari. Karena besok akan ada beberapa hal yang harus dibahas. Dan hal itu pasti tidak akan jauh-jauh dari kinerja perusahaan yang akhir-akhir ini perlu ditingkatkan karena pengaruh dari wabah Covid yang sampai saat ini pun tak kunjung hilang. Wawan rupanya tidak terlalu berpikir jika saat itu ada Johan yang tengah bersama mereka sehingga Wawan dengan polos berkata tentang acara yang besok akan diadakan oleh perusahaan milik keluarganya Andi. Kamu besok datang jam berapaan? Soalnya ini sepertinya materinya cukup padat jugaan. Kata Wawan kemudian. Dan Andi pun kemudian menjelaskan mungkin besok akan meminta info ini dari beberapa orang di kantornya karena sampai saat ini dirinya belum mendapatkan info apapun tentang acara yang akan diadakan besok. Iya Wan, aku besok cari info-info dulu ya. Dan untuk datang atau tidaknya aku lihat dulu situasinya. Jika sekiranya diperlukan aku pasti datang kawan. Kamu besok kira-kira langsung ke sana atau kamu mau ke kantor duluan kalau begitu? Tanya Andi kepada Wawan. Aku sih kayaknya harus ke kantor duluan. Soalnya kan ada beberapa orang utusan dari kantor. Kan aku juga pagi-pagi perlu absen dulu. Kecuali kamu yang ngajakin aku langsung ke tempat cara. Lewat semua deh kalau kamu yang ngajak. Kata Wawan sambil tersenyum saat mengucapkan kata-kata tersebut. Dan setelah selesai mengucapkan kata-kata tersebut Wawan langsung teringat jika di tempat itu ada Johan. Itulah Joe. Jika ada Andi pasti semua masalah beres deh. Semua atasan pasti lewat. Kata Wawan sambil bercanda. Dan Johan pun menanggapi candaan Wawan tersebut hanya dengan tersenyum karena Johan memang belum mengetahui siapa Andi yang sebenarnya. Malam kini telah berganti dengan pagi dan hari ini Andi telah berada di kantornya. Jam telah menunjukkan pukul 10 pagi dan pagi ini Andi mendapatkan informasi dari Pak Tio jika Andi hari ini ada jadwal untuk menghadiri acara pertemuan perusahaan yang dijadwalkan selesai jam 4 sore. Andi kemudian saat itu berkata kepada Pak Tio untuk sebaiknya memberikan waktu kepadanya 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan acara dan tidak mendadak seperti ini. Andi juga kemudian meminta Pak Tio untuk belajar mengatur sedule dengan benar.
Inilah kali pertama Andi menegur kinerja Pak Tio. Pak Tio yang sebelumnya tidak pernah ditegur tentang kinerja saat ini tampak malu dan tak enak hati karenanya. Rupanya Pak Tio memang baru memberitahukan acara ini kepada Andi karena beberapa hari yang lalu mereka lupa untuk menginformasikan sedule acara yang akan berlangsung hari ini kepada Andi. Dan melihat raut muka Andi yang tak seperti biasanya itu, Pak Tio tampak tertunduk. Ya sudah Pak, tapi tolong hal ini tidak diulangi lagi ya. Saya dari kemarin malah mendapatkan info ini dari orang lain dan bukan dari staf saya sendiri. Lain kali jika tidak sempat untuk berbicara dengan saya silahkan kirim WA kepada saya biar saya minimal tahu dan mungkin saya akan menghubungi untuk mendapatkan info lebih detailnya. Kata Andi kepada Pak Tio. Baik Pak, sekali lagi saya mohon maaf. Kata Pak Tio kemudian. Sementara saat itu jam 10 pagi di sebuah gedung pertemuan. Di gedung itulah pertemuan 5 perusahaan tengah diadakan. Pertemuan itu sedianya dihadiri para direksi perusahaan dan jajaran pejabat perusahaan. Pertemuan itu adalah untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka. Acara demi acara masih terus berjalan dan saat itu Andi datang ke perusahaan ini dengan Pak Andre dan Pak Tio sekitar jam 2 siang. Berbagai paparan dan pengarahan dari para pimpinan perusahaan tengah berlangsung. Saat itu Wawan pun juga telah berada di lokasi acara berlangsung. Dan ketika acara sedang berlangsung Andi tampak mendengarkan secara seksama dari luar ruangan tepatnya di samping pintu masuk. Pak Andre dan Pak Tio terlihat telah terlebih dahulu memasuki ruangan tersebut dan tampak para pimpinan perusahaan berdiri untuk menyambut kedatangan Pak Andre dan Pak Tio. Andi saat ini tampak sedang berbincang dengan beberapa orang staf perusahaan dan tampak pembicaraan itu mengalir dengan lancar dan para staf perusahaan itu saat ini belum menyadari jika pemuda yang tengah mengobrol dengan mereka ada komisaris perusahaan ini. Saat ini bahkan Andi masih bisa sedikit bercanda dengan beberapa orang staf perusahaan dan tampaknya mereka tadi ada izin keluar sebentar dari ruangan tersebut. Dan tak berapa lama kemudian 3 orang staf yang sempat berbincang dengan Andi itu pun berpamitan untuk masuk ke dalam ruangan tempat acara tengah berlangsung. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 269. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.